Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kami bersama. Kami memohon perlindungan. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan segala ucapan dan perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadanya. Aku berlindung kepadamu dari neraka serta segala sesuatu yang mendekatkan kami kepadanya. Aku juga memohon kepadamu untuk menjadikan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Asri SPD MPD. Dengan hormat kami bersama. Dari topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari pengawas pembina sekaligus membuka secara resmi workshop bersama komite sekolah dalam pengembangan kerjasama dengan dunia kerja. Untuk itu, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Salim MM, kami persilakan. Kegiatan workshop bersama komite sekolah pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan dari dua bagian, yaitu yang pertama dari pengarahan kembali oleh Bapak Pengawas Pembina seputar tentang workshop bersama komite sekolah dalam pengembangan kerjasama dengan dunia usaha. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dua arahan, yaitu yang pertama dari Pengawas Pembina, kemudian dari dunia usaha, dari dunia industri, yaitu RSUD Anutapura Palu. Untuk itu mohon berkenan kembali kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Haji Salim untuk dapat memberikan kembali pengarahan lanjutan sesuai dengan kegiatan tema kita pada hari ini, yaitu workshop bersama komite sekolah. Silakan. Karena tentunya harapan kami di BKK ini yang bisa juga membantu kami untuk dapat menyalurkan. Karena perlu kami sampaikan Bapak, memang mitra kerja kami memang di tahun ini itu ada bertambah. Salah satunya kami akan coba datangkan dari Insan Medika Yogyakarta, di mana kemarin itu Pak, kami sedikit berikan gambaran, kami telah melakukan Zoom meeting dengan pihak Insan Medika atas permintaan dari mereka sendiri. Artinya mungkin mereka ingin menghilangkan keraguan dari kita, karena memang kita tidak terlalu belum pernah melaksanakan kunjungan ke Insan Medika. Tetapi saya bersama teman-teman di layanan kesehatan itu sudah berhubungan bersama Bapak Anas selaku direktur dari Insan Medika. Insan Medika ini Pak banyak cabang, tidak hanya berada di Yogyakarta, tapi dia berada di Surabaya, di Kediri, di banyak sekali Pak. Tetapi kantor pusatnya itu berada di DKI Jakarta. Nah, insya Allah di program kegiatan sistem KPK di 2023 ini kami akan mendatangkan pihak itu, dan tentunya harapan kami adalah sesuai dengan yang mereka sampaikan kemarin Pak. Ini ada sedikit gambaran. Memang ada WA masuk di saya itu Pak, dia bilang benefit apa yang akan Bapak serahkan ke kami. Jadi saya sampaikan kemarin, saya bilang mohon maaf Pak, kira-kira biasanya apa ya yang harus kami, ternyata Pak yang dia minta adalah serahkan semua ke kami lulusan Anda. Tentunya nanti ini kalau saya katakan tadi BKK, berarti proses penyaluran ini nanti untuk siswa. Tapi Pak, kalaupun ada kesalahan dari apa yang saya jelaskan pada saat ini, nanti kita akan dengarkan kelengkapannya itu di tanggal 26 sampai tanggal 28. Sebenarnya mereka dijadwalkan kurang lebih 8 hari. Hanya saja Insan Medika Yogyakarta ini Pak ternyata digunakan oleh SMK PK Kesehatan juga yang di daerah Jawa, sehingga kemarin itu dia berbenturan jadwal yang harusnya dilakukan tanggal 21, SMK PK Kesehatan di Bondowoso Jawa Timur itu juga harus mereka hadiri. Sehingga yang akan datang ke SMK 1 Poli
Itu atas nama Bapak Anas, langsung direktur Pak yang datang bersama dengan divisi humas dan perekrutan itu Pak. Jadi namanya Pak Hadiah, kalau saya tidak salah Bapak itu akan datang. Ya itu Pak, ini semoga ini bisa menghapus semua. Dan memang kalau Bapak katakan tadi bahwa kami adalah salah satu SMK yang kesehatan di Sulawesi Tengah, saya sempat ketemu Bapak, Ibu, saya bercerita sedikit. Di awal SMK baik perawat maupun farmasi, terus terang kami itu saya selalu berkoordinasi dengan SMK di Poso Pak. SMK di Poso, kemarin kepala sekolahnya datang langsung saya Pak pada saat kegiatan FLS 2N, dia bilang Pak Ruslan ternyata harus terbalik Pak. Bapak yang di awal banyak koordinasi ke saya, ternyata tahun ini saya yang harus ke sekolah Bapak. Itu dikarenakan program SMKPK. Memang pada saat itu Pak saya kan bingung dari seorang guru bahasa Inggris yang Bapak bebankan ke perawat, sehingga saya tidak pernah malu untuk bertanya pada saat itu ke Ibu Dei. Saat ini beliau adalah kepala SMK Poso untuk bidang perawat. Dia bilang bahwa Pak Ruslan saya mohon maaf Ibu, tapi dia bilang apapun itu bentuknya saya akan koordinasi. Mungkin saja mereka Poso yang akan kembali nanti Pak. Itu sudah dia sampaikan di kegiatan FLS 2N kemarin. Terima kasih Pak sudah berikan kesempatan itu. Soalnya yang bikin sedih kami itu ada bahasa Pak yang mau kami tutupi. Soalnya penekanan kata pembohongan publik itu yang kami buat. Tidak, saya kuat. Iya, saya dari komite sekolah nggak mau Pak, karena yang selalu tidak menyenangkan itu kami tidak pernah mencoba untuk membohongi publik. Jadi kami mau buktikan semoga ini, tapi kami tidak jalan sendiri Pak. Kami punya program kalian lain yang akan saya kembangkan. Kami tidak bekerja sendiri karena saya selalu sampaikan itu di forum bahwa klinik kami pun bukan sepenuhnya hanya milik layanan kesehatan Bapak. Itu adalah milik SMK karena lintas program kalian. Di lomba fiksi saja Pak di tingkat nasional, kami tidak bisa apa-apa, kami tidak bisa masuk 5 besar di 2023 baru-baru ini tanpa bantuan dari program lain Pak. Karena kemarin itu pengambilan gambar saja untuk ke nasional, kami sudah dibantu oleh pihak pemasaran. Sehingganya ya, memang itu diharapkan Pak dari tingkat nasional bahwa apapun yang dilakukan oleh salah satu program yang sudah di SMKPK kan, dia harus ada program lintas program keahlian. Sehingga kemarin juga saya dibantu oleh pihak akuntansi untuk bagaimana menghitung produk itu bisa terjual dengan segala bentuk keuntungan atau apapun yang bisa didapat dari produk itu. Sehingga alhamdulillah kemarin meskipun memang ada ketidakpuasan dari seluruh Indonesia, siapa yang juara satu itu kita nggak tahu di fiksi kemarin, tapi alhamdulillah produk kami itu ada di urutan ke 5 besar pada baru-baru ini ya. Dan ternyata karya inovatif itu Bapak Ibu, saya tahu ke depan kita ada program dari tidak hanya ini ya, tidak hanya layanan kesehatan, boleh Bapak Ibu silakan kita berkreasi. Ternyata di tahun pertama saya ikut hanya gara-gara bahan kimia, saya tidak bisa tembus ke tahap yang ketiga, tetapi dikarenakan tahun ini kami dengan Ibu Nurul dan teman-teman lain hanya mencoba dengan bahan yang paling sederhana, ternyata pusat mencari itu sedikit promosi. Sedikit promosi. Ini kami jadi begini, ini kami gila jadi begini ini gara-gara Bapak. Gara-gara Bapak yang lukakan itu, kami berupaya biar Bapak tidak kecewa. Ya kan? Semua gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak. Mudah-mudahan kedatangan dari presiden bertanya, kan kita pasti bertanya ya, untuk apa ini? Saya kayak gitu kan, untuk apa ini? Oh ini cairan infus untuk membantu kebutuhan cairannya Bapak. Tapi saya sehat, saya tidak rasa kekurangan cairan, saya bisa makan, boleh dilepas? Tidak bisa, karena selain untuk membantu kebutuhan cairan, juga kami gunakan untuk memasukkan obat. Kalau Bapak bersedia disuntik pantatnya 3 kali 24 jam sebanyak 6 kali, silakan, boleh dilepas. Saya siap menusuk Bapak punya pantat, ya kan?
Biasanya itu untuk yang sudah kepala batu sering bertanya-tanya, minta lepas. Tapi kalau yang baru-baru ya tidak begitu dijelaskan. Untuk membantu masukkan suntikan sehingga bapak tidak terlalu sakit ditusuk langsung di kulit. Oh begitu. Iya. Ada lagi yang bisa ditanyakan bapak? Ya. belum pertanyaan. Masih bagian percakapan komunikasi efektif. Jadi kita nanya masih biarkan dia bertanya terus. Saya Pak. Belum. Ya, jadi seperti itu Ibu sudah tahu batasannya Bapak. Jadi nanti di kompetensi itu bisa ditulis, dipilih tindakan yang kayak kemarin itu Pak ada berapa SOP, nanti dipilah, nanti guru-guru produktif sudah paham. Yang mana mereka bisa lakukan, yang mana harus didampingi, yang mana mereka hanya boleh melihat. Pasang kateter, mereka hanya boleh melihat. Tidak boleh pergi pegang. Iya, apalagi kalau laki-laki punya dipegang. Iya, istrinya yang bahagia. Saya. Ya, baik, silakan Pak. Saya mau bertanya. Bapak punya kesempatan lagi Pak. Tapi punya dulu 32 minggu. Iya Pak, menarik sekali yang dijelaskan tadi. Saya terpikir begini Pak, tadi kan sesuai dengan profesinya Pak ya. Kalau Tomanu harus didampingi, berani. Kadang ada Pak, saya bahkan pernah mendengar dari keluarga pasien. Ada keraguan dari keluarga pasien itu, misalnya perawat itu misalnya memasang infus atau lain sebagainya. Dia takut karena dia bilang itu baru perawat baru. Ada keraguan itu Pak. Nah, bagaimana kita ini untuk meyakinkan keluarga itu supaya tidak terjadi keraguan seperti itu Pak? Terima kasih. Ketika perawat atau anak praktek yang melakukan tindakan, apakah kita muncul keraguan atau bagaimana? Tapi saya dengan teman-teman semua tidak ragu-ragu, termasuk Ibu Risna. Tapi kasih pertanyaan sepertinya ragu-ragu. Ya. Cukup berarti masih banyak yang saya sampaikan. Saya juga Pak, terus terang ada muncul keraguan. Bahkan ya, saya ragu. Maka saya dan teman-teman bilang tidak ragu. Berarti hanya saya sendiri yang ragu. Ketika ini pengalaman anak saya yang keempat, sekitar hampir 1 bulan dirawat di Mukopino. 9 bulan ya. 9 bulan. Ya, 9 bulan. Sekarang sudah 13 tahun Pak. Waktu dirawat. Iya. Terus terang ketika yang datang di ruangan itu anak praktek, langsung tanya, mau apa kau? Ya, kenapa ada kekhawatiran di orang tua, apa tindakan yang mereka lakukan ini tidak berefek kepada pasien atau bagaimana, sehingga setiap siswa PKN ini datang langsung tanya, mau apa kau? Kenapa Pak? Ada ya bukan trauma, kejadian yang memang membuat saya saat itu ya memang sangat ini dengan ada tapi bukan rumah sakit sekarang Pak, dulu alhamdulillah untuk rumah sakit sekarang pelayan mereka luar biasa. Dia masih mau kopi dong Pak, bukan yang lain. Ya sudah berubah pelayanan mereka, kemudian segala fasilitas juga sudah. Dulunya pada usia 9 tahun itu memang luar biasa, sampai saya datangi apa itu ya, di lantai 2 mau ketemu dengan direktur, karena di situ saya tidak ada rasa percaya dengan
jangankan perawat, jangankan yang praktek, perawat saja kesannya saya tidak percaya. Karena itu, jadi alhamdulillah dengan SMK termasuk ya yang praktek, saya sempat dirawat. Saya coba untuk bisa Prosedur yang dari teman-teman kami itu sudah seperti yang Pak Riko bilang, latih mereka, ajarkan mereka. Yang seperti Pak Riko bilang tadi, ada pra-interaksi gitu Pak ya, sampai fase terminasi. Dia akan datang Bapak Ibu, dia akan memperkenalkan diri, siapa dia, apa yang dia mau lakukan di sini. Kalau Bapak Ibu juga tidak mau, tidak apa-apa, dia tidak akan lanjutkan seperti itu. Kalaupun Bapak Ibu tidak mau, berarti memang dia butuh yang lain gitu. Tapi dalam kesempatan ini Bapak Ibu sudah jauh kami melangkah, jadi kita mau ada rasa percayalah dari kita semua sebagai, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa memang kita bisa sakit. Ya, karena dalam ilmu kesehatan kami ada belajar tentang apa itu sehat, apa itu sakit. Memang kalau kita sakit kan terganggu Pak, psikologi dan psikis kita kan terganggu. Pasti ada rasa tidak percaya, tapi berikanlah kami ruang, berikanlah adik-adik kami ruang bahwa mereka itu bisa. Karena mereka melewati yang namanya pelatihan, ya. Karena kalau kita hilang percaya, terus kapan mereka bisa diberikan waktu? Nah, artinya bahwa semua tindakan itu mereka sudah persiapkan. Apalagi dengan bentuk dukungan dari pihak rumah sakit dalam hal ini clinical instrukturnya atau CI. Biasa ada Bapak Ibu yang dulu dari jurusan perawat, biasa dia bilang CI itu nggak kasih CI kelas. CI itu adalah clinical instruktur di masing-masing ruangan. Nanti mereka bentuk dukungan adalah dalam proses pembimbingan itu sendiri. Makanya kami selalu menyampaikan memang praktek kami selalu berbeda. Karena kami ada CI-nya seperti itu. Baik, Pak Riko, jam berapa Bapak Ibu? 12. Mohon maaf Pak Riko, bisa kita cancel dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan apa isi bentuk dukungan dari pihak Anutapura. Jadi saya luruskan kembali bahwa rekan kerja kami itu bukan cuma dari Insan Medika, tetapi dari Anutapura. Berarti Anutapura juga mau tidak mau akan bisa siap, atau Mokopindo akan bisa siap untuk menerima kami. Nanti dari pusat kerja kami akan coba jalan terus komunikasi dengan pihak Ibu dari BKK untuk bisa mempromosikan. Kalau perlu BKK akan kami serahkan dokumen negara itu Bu, untuk bisa Ibu perpanjang untuk informasi bahwa batasan-batasan kami Bu. Jadi dokumen negara yang ada sama kami Bu bukan hanya untuk perawat, tetapi dari Ibu Faradila teknologi farmasi ada di situ ketetapannya dia bisa bekerja di mana. Jadi siap bekerja ya. Jadi untuk rumah sakit mau apotik dan sebagainya atau vaskes yang ada di satu area. Pak Riko, terima kasih. Mohon maaf sekali kita cancel dulu karena hari Jumat. Bapak Ibu, kita akan kembali berada di tempat ini 1:30. Mohon maaf Bapak Ibu, 1:30 tepat dikarenakan materi kita hanya satu hari ini saja. Jadi otomatis yang ada di slide-nya Pak narasumber itu akan diselesaikan semua. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Kita akan ketemu di 1:30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat infonya dia harus mampu menciptakan alat, tapi buktinya siswa kami boleh. Ternyata Mario ini menciptakan alat Pak Riko. Jadi kan biasa orang kalau batensi itu katanya bagaimana ya dia jelasnya, meskipun dia berubah posisinya, tetap hasil anunya itu sudah tetap konsisten. Dia tidak akan berubah meskipun dia ini bergerak-gerak ke sana kemari. Gitu. Jadi kalau ada alat yang baru mau dipasang di rumah sakit, maka mereka inilah tenaganya. Jadi sama halnya dengan nanti yang jelaskan ke dokter ahli, dok ini penggunaannya caranya begini. Dan ini tenaganya Ibu Adawiyah di Mokopindo ada berapa elektronik? Tidak ada kan? Tidak ada Nore? Oh Ibu Nur mungkin yang pernah ketemu dengan Mario? Iya ya? Ini. Iya, saya ingat Ibu Nur lah ini yang ketemu dengan siswa saya waktu kuliah di Semarang. Nah, kemarin dia pulang Bapak Ibu, dia ketemu saya, dia bilang, ayo kalau ada lagi Pak adik-adik yang mau masuk boleh. Buktinya saya Pak, so tidak tak pulang ke Toli.
saya sudah tidak jadi kungkek gitu. Karena dia anak sampai dia saya sudah tidak jadi kungkek, saya sudah jadi emas. Amin. Seperti itu. Jadi Mariko dia tidak harus anak kesehatan ya. Tidak harus TJKT boleh, malah TJKT kalau saya pikir malah lebih cocok karena proses ininya bagaimana mau menyambungkan mungkin ada yang tertarik dari program kalian lain boleh. Nanti saya sambungkan dengan pihak sana. Kemarin ya. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Iya Ibu Nurhayati silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya mendengarkan materinya bagus sekali. Sebenarnya ini kalau kita di BK untuk bimbingan karir itu waktu kita memberikan masing-masing di dalam kelas, kita di BK itu kalau di kelas 3 ada namanya materi bimbingan karir. Jadi semua itu mengenai pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang akan disampaikan ke siswa itu melalui BK atau bimbingan konseling. Cuma karena sekarang ini kita di BK itu tidak lagi diberikan jam untuk masuk di kelas. Jadi kita susah mau menyampaikan kepada siswa. Jadi barangkali melalui kesempatan ini mungkin walaupun kita tidak masuk di kelas, barangkali brosur-brosur yang dari rumah sakit atau mungkin ada sekolah-sekolah yang khusus barangkali untuk kesehatan barangkali dibawa diberikan ke kita ke SMK 1 supaya kita bisa sebarkan kepada adik kelas yang kelas 3 supaya mereka tahu oh ternyata ini jurusan ini sekolahnya di sini, oh universitasnya di sini. Jadi barangkali hanya itu saja yang saya pertanyakan. Kalau boleh barangkali ada brosur-brosur bisa diberikan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, brosur. Kita mau kasih jalan brosur. Enggak. Iya, baik. Iya, Ibu. Jika sebenarnya untuk yang ke rumah sakit itu kita akan ada brosur. Karena itu kan sudah produk, itu sudah industri sudah menggunakan. Kan? Biasanya brosur itu dari kampus langsung menuju ke sekolah. Nah, cuman jalur untuk kemana ini mungkin kami bisa bantu memberi penjelasan kepada siswa-siswa. Lebih ke ini Bu, lebih membantu mereka untuk membuka jalan pikiran bahwa jurusan kesehatan itu banyak jalurnya bukan hanya. Jadi kayak diskusi. Jadi kalau bertanya dibilang saya suka untuk mengurus obat-obat. Oh ini jalurnya seperti ini. Nah kalau untuk tujuan akhirnya misalnya dia mau lanjut di mana, mau sekolah di mana itu mungkin kita bisa sama-sama searching di mana tempatnya untuk dia menentukan di mana apakah yang di Palu saja, apakah tempatnya di sini. Selanjutnya nanti mungkin tinggal dihubungi pihak kampus biar gampang. Jadi kita lebih membantu mereka untuk paham, untuk memilih pilihannya bahwa oh ini saya cocok di sini, saya cocok di gizi, saya suka mengatur makanannya orang, saya cocok di tidak ada jurusan mengatur hidupnya orang, tidak ada sih. Tidak ada ya, mengatur hidupnya orang ada jurusan di sini. Tidak. Jadi dia tahu oh saya cocok di sini di gizi. Ya kita beri penjelasan, gizi itu jurusan gizi itu kerjanya seperti ini. Nanti dia seperti ini. Orang pemahaman jurusan gizi dia memasak. Bukan, orang tidak memasak. Yang memasak itu tukang masak. Tapi yang mengatur pola dietnya pasien dengan gula, dia harus konsumsi 1.700, dia hanya makan nasi satu potong ikan, ditemani susu berapa. Nah itu kayak begitu penjelasan seperti itu. Jadi mereka paham, oh saya cocok di sini. Atau suka otak-atik ya itu tadi elektronik, suka otak-atik. Saya mau di rumah sakit kerja, tapi saya tahu bersentuh pasien, saya takut dengan pasien. Boleh, ada rekam medis yang disentuh hanya kertas. Dia mengambil status pasien, mengukur berapa kasus kejadian sakit DBD 1 bulan di rumah sakit ini. Dia menerima bagian pendaftaran dari mana ada pasien, selamat datang ibu, permisi, namanya siapa, saya data dulu.
itu nanti dia pilih, oh saya cocok di situ. Atau saya suka lihat konsen, foto orang konsen, nah udah kasih masuk radiografer. Oh kamu cocoknya di sini ya radiografer. Ah saya cocok tukang urut, lalu bapak kita jago berurut. Ya udah rehab medis, rehabilitasi, fisioterapi. Tidak hanya berurut, ini sekarang ada sinar inframerah yang bisa digunakan melancong memperdaya merah. Kamu juga bisa kerja nanti dipanggil di rumah. Kalau orang butuh stroke di rumah tidak mampu bergerak, ya kamu bisa dipanggil. Kamu juga dapat penghasilan dari situ. Nah, model komunikasi seperti itu, penyampaian seperti itu yang kami bisa bantu berikan kepada siswa-siswa. Jadi mereka bisa tahu mau pilih jurusan mana. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Pak Ramin, menyanyikan. Dari farmasi, kita mau dengar dulu ada pertanyaan dari farmasi. Sudah apa? Ayo. Karena tentunya ini berkaitan erat karena persiapan PKL nanti mungkin ada yang ditanyakan. Apa kira-kira persiapan PKL untuk siswa farmasi? Berapa depo yang mau diminta? Ya kan? Para bilang berapa depo yang mau diminta? Atau apa? Atau ada ketentuan baru dari nanti di bagian penjajakan. Iya dia mau langsung. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada ya berarti sudah selesai. Dari humas mungkin? Dari humas nih? Belum ada Bu? Ya. Ini tentang apa tadi berkaitan dengan PKK. Tapi kalau ada kita di sekolah juga ada pernah mewadahi para alumni. Misalnya para alumni yang jurusan farmasi, kemudian keperawatan, mereka kan selesai dari SMK tentu melanjutkan yang linear dengan pendidikan mereka. Alhamdulillah kalau misalnya yang mereka lanjutkan itu sesuai dengan jurusannya di SMK melanjutkan. Endingnya pertanyaan saya, ini kan sekolah PK, berarti SMK menginginkan siswa alumni, bagaimana alumni kita ini bisa direkrut oleh Dudi yang bekerja sama di PK seperti Alfamidi. Ini mungkin pertanyaan PK lalu ada juga. Jadi kalau misalnya kami sebagai BKK SMK mewadahi para alumni atau yang sudah kuliah selesai, kemudian mereka ingin melanjutkan pekerjaan tentunya di rumah sakit atau di bagian-bagian kesehatan. Jadi pertanyaan saya, dari pihak rumah sakit apakah ada kontribusi untuk itu, apakah berupa lowongan pekerjaan atau informasi yang bisa disampaikan ke bagian PKK biar kami bisa menyampaikan juga ke para alumni yang sudah selesai kuliah sesuai dengan jurusan yang diinginkan yang ada di rumah sakit yang linear, khususnya ke bidang kesehatan. Itu saja Pak. Pak Ramin, pertanyaannya Bapak. Ditanya ulang lagi. Iya, terima kasih. Pemilihan tenaga kerja di sana itu kan bagiannya manajemen. Manajemen berarti manajemen itu berpengaruh erat, berpegang erat sama juga politik. Ibu paham kan maksud saya? Orang di situ. Tapi ini yang saya mau bawa nanti di sana menyampaikan bahwa pihak sekolah di sini sangat menginginkan, supaya saya sampaikan ke mereka ya, menginginkan bahwa ada nilai tersendiri jika ada alumni dari sini yang berumur di sana. Mungkin seperti itu, karena itu belum ada sampai di sana ini penyampaian seperti ini. Jadi, iya, yang saya harus sampaikan. Iya, bisa biasa terserap kan? Iya, itu memang itu yang memang masih dikomunikasikan sekarang sama Diklat. Diklat kan kami bagian hanya untuk memberikan pendidikan.
Tetapi yang menentukan tenaga kerja kan ada mutu, ada manajemen. Nah, mereka yang menyaring lagi, yang memilih. Nah itu nanti saya sampaikan. Iya, harus begitu. Cuma ada nilai plusnya ya. Ada. Siap. Sudah selesai. Siap, itu nanti akan saya bawa ke sana dulu supaya disampaikan ini. Ya, PR. Nanti kalau mau muncul di sana nanti Januari Desember, udah ngomong lagi. Iya, mari ngomong lagi. Nanti pada saat penerimaan itu kesempatan itu kan ada direktur di situ, ada manajemen tidak. Silakan sampaikan. Dan saya punya keterbatasan untuk menyampaikan kalau posisi itu sendiri. Ya, jadi nanti PR kita bersama, nanti saya sampaikan. Terima kasih, saudara sudah dua ini yang bertanya kayak begitu, jadi beban itu. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, terima kasih Pak Ibu. Sebenarnya saya bertanya kali ini sudah hampir sama dengan Ibu Nurhayati. Kebetulan saya juga BK. Satu yang menjadi tugas kita guru BK itu akhirnya adalah bimbingan karir, karena pada intinya harapan pemerintah membangun atau mendirikan SMK itu supaya bisa kerja. Sebenarnya bukan mereka lagi-lagi pendidikan, itu intinya. Hanya yang terjadi di lapangan seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur, BK itu kan kita tahu ada 4 bimbingan pribadi, sosial, pelajar, dan kadir. Itu tidak selama SMK 1 Tuli-Tuli tidak memberikan jam BK di dalam kelas, sudah tidak lagi dijalankan. Sehingga ya kami hanya mendata siswa yang terlambat. Tugas kami untuk memberikan layanan bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir tidak jalan. Nah itu harapannya guru BK Pak Ibu Nur. Kalau memang tidak bisa, itu ada informasi-informasi dari dunia kerja yang bisa diberikan terus, dan juga kita selaku guru BK harus proaktif untuk mencari tahu. Itu yang sekarang alhamdulillah bisa kita laksanakan, meskipun sebenarnya miris sekali guru BK tidak punya jam. Oke, terima kasih Pak Rik. Iya, baik Bapak, terima kasih sudah mengeluarkan demikian. Kalau ada informasi, ya nanti kami akan coba teruskan sampai di diklat, dan mungkin akan sampai diklat jenjang karir perawat-perawat di sana yang ingin kuliah ulang atau yang jurusan lain, biasa dari kampus juga masuk subordinat atau ingin melanjutkan ke S2 atau dari D3 yang perawat mau lanjut S1, biasa ada informasi masuk. Jadi nanti saya berusaha teruskan ke ketua jurusan aja langsung nanti supaya ada informasi juga tentang kelanjutan sekolah untuk adik-adik kita semuanya. Siap. Terima kasih. Ini berkaitan dengan pembicaraan dari Bu Lea bareng dengan Ibu Nurhayati. Masalah di sekolah kita ini kan sudah ada wadah BKK, bisa kerja khusus. Nah itu BKK itu sudah bekerja sama dengan Nakertrans, ya Nakertrans, dan tujuannya adalah untuk membantu pihak Nakertrans di dalam menyalurkan siswa-siswa atau alumni SMK yang akan mencari lapangan pekerjaan atau bahkan mungkin melanjutkan pendidikan.
Jadi selama ini kegiatan BKK di sekolah kita ini, apabila ada hal lowongan kerja atau apa saja yang berkaitan dengan kepentingan siswa alumni, itu dari Naker Trans itu menyalurkannya ke BKK. Kemudian BKK yang akan itu kan BKK ada bidang-bidangnya, ada tracer study, kemudian yang mendata siswa alumni, mendata siswa yang sudah lulus apakah bekerja atau melanjutkan. Kemudian ada bidang petugas antar kerja, itu tugasnya untuk menyalurkan siswa apabila ada yang ingin melanjutkan studi, khususnya siswa SMK. Bahkan kita sekolah SMK itu bisa menerbitkan kartu pencari kerja, sudah diberikan hak oleh pihak Naker Trans untuk itu. Jadi apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan itu dari pihak luar itu mungkin tidak lewat Naker Trans, tapi mereka bisa langsung ke pihak BKK. Nanti BKK yang akan, karena di BKK ini sudah ada semua nomor anak-anak yang sudah alumni atau bahkan mau alumni, itu yang akan disebarkan ke nomor itu. Ya seperti itu Pak, gambarannya di sini. Terima kasih.
Ya, baik. Tadi bagaimana pertanyaan dari Ibu Farida? Penjelasan. Ya, Penjelasan. penjelasan. Oh, iya. Tidak betul ditanggapi lagi, sudah pas. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, sudah tidak lagi yang mau ditanyakan? Sudah selesai mungkin ya. Baik, kesimpulannya adalah Bapak Ibu bahwa dalam hal ini dunia industri atau dunia kerja baik Anutapura maupun Bokopindo, kemarin juga saya masih ingat bahwa apapun bentuknya yang barangkali kita butuh mereka untuk dibimbing atau apa, itu mereka sangat terbuka, mereka siap kapan saja untuk hadir di tempat ini, apalagi dengan Anutapura. Anutapura akan selalu menjadi mitra kerja kita insya Allah, dan dengan penyampaian tadi bahwa berbagai bentuk kegiatan yang nanti boleh difasilitasi atau didukung oleh pihak Anutapura kepada pengembangan program keahlian layanan kesehatan. Kalau berbicara tentang program keahlian kesehatan, berarti tidak menutup kemungkinan kompeten program keahlian teknologi farmasi juga bisa mendapatkan bentuk dukungan maupun, karena begini Bapak Ibu, ini kebetulan ada Ibu Rostiana di sini, ada TJKT. Ibu, sebenarnya di Anutapura itu tidak hanya dua program kalian ini yang dibutuhkan untuk PKL tempat itu Bu, dia TJKT. Tapi begini Bu, ketika TJKT mau juga ditempatkan, siapa tahu Ibu tahun-tahun ke depan ada, dia akan sama aturannya dengan kami, dia ada biaya tambahan lagi nanti. Jadi nanti kita berbagi info Bu, nanti tetap saya bagikan info juga ke ke pihak TJKT ya. Jadi karena iya, berarti nanti kalau pertemuannya nanti berarti sama-sama dengan kami ya. Baik, terima kasih atas bentuk dukungan. Tinggal RTL-nya nanti, rencana tindak lanjut yang akan kami susun untuk sebagai bahan pelaporan ke pusat. Terima kasih kepada narasumber yang sudah 3 hari ini bersama dengan kita semua. Alhamdulillah semalam sudah berfoto bersama Bapak Bupati Toli-Toli. Saya kasih berfoto beliau bersama Bapak Bupati. Ya, sebentar. Ya, dua, dan satu. Yang jadi perbedaan di sini,
Bukan itu anunya pertanyaan kamera itu. Kasih kan? Itu Nathan. Ya Bu. Sepakan naik. Apa? Nathan apa? Sepakan itu. Saya balik.